Bisa kok tadi dia. Ulang sekali lagi. Sekali lagi. Oke. Adik ngerti kan? Udah dibilangnya nanti madu, Buku, dibilangnya kan buku. Adik iya. jawab buku. Oh iya, bareng-bareng seru juga. Aduh, MAMADUDU. Dari Udah ya kan tadi. itu nyanyi lagi madunya. Kenapa? Salah, udah 3 orang ya, 3 ya. Suka. Bukannya dulu. Oke, lagi. MAMADUDU. Udah tahu lah Dede. Paku loh. Kok kenapa paku? Oke. Ulang. Gas. Paku. P apakah uku? Mana dia? Deudu. Kaca. Kaca. Aduh, MAMADUDU. Kaca. Ya.
Katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tahu ya? Tahu Om. Tahu kan? Dia kuasai nggak? Kuasai Ya. Dia pasti kuasai, dia tahu, dan dia bisa mengajar nggak kira-kira? Bisa mengajar. Terus di ayat 2 gini katakan nih, ia datang pada waktu malam. Kenapa dia datangnya pada waktu malam kepada Yesus? Kok nggak pagi? Supaya nggak dilihat orang. Jadi supaya nggak dilihat orang kan. Jadi kalau datang malam kan rondo-rondo. Supaya nggak dilihat, karena dia seorang pemimpin agama Farisi. Iya, orang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Dia seorang pemimpin. Dia datang kepada Yesus pada waktu malam supaya orang teman-temannya itu tidak lihat dia gitu. Kemudian dia ngomong kan, di ayat sebelumnya kalau kita baca mukjizat yang Yesus lakukan pertama kali apa? Air menjadi anggur. Ya, itu di pasal 2 kan, mengubah air menjadi anggur. Itu mukjizat yang pertama Tuhan Yesus lakukan. Nah, kemudian si Nikodemus itu lihat, wah, Yesus ini luar biasa ya, dia ubah air menjadi anggur. Kemudian Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, yang sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi dia melihat bahwa Yesus mengadakan tanda-tanda. Tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda kalau Allah tidak menyertainya. Terus Yesus bilang begini. Di ayat 3 Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ternyata saudara, untuk kita melihat, baru melihat ya, belum masuk. Kalau kita ingin melihat kerajaan Allah, seseorang itu harus dilahirkan kembali. Nah, menurut saudara kerajaan Allah itu apa? Surga. Atau lagi yang lainnya? Ayo, kerajaan Allah itu apa? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kerajaan Allah itu gimana? Oke, surga. Yang lainnya? Ada yang kasih jawaban? Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Yang lainnya? Baik Allah. Kenapa? Bait Allah. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Kehidupan di surga itu nyata di bumi. Jadi untuk bisa melihat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tidak hanya kita menerima surga, tapi yang hidup kita juga dipulihkan. Artinya kan gitu. Kalau Yohanes 10, ada nggak yang ingat Yohanes 10 ayat 10? Ada yang hafal? Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan kan. Hidup itu berbicara juga hidup kekal, tapi juga kelimpahan itu di bumi ini juga kita diberkati loh. Jadi untuk dapat masuk dalam kerajaan surga, masuk surga, bahwa seorang itu apa? Harus dilahirkan kembali. Kata Nikodemus ayat 4, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jadi dia berpikir gini, seorang itu dilahirkan seperti waktu kita lahir. Saudara ingat, saudara umur saudara berapa sekarang? Berarti misalnya Sari berapa tahun sekarang? 20. Berarti 20 tahun lalu itu dilahirkan dari mamanya gitu kan. Artinya itulah kelahiran. Itu berarti kelahiran secara apa? Secara badan kan? Ya. Tapi di sini yang menarik, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ternyata seseorang itu untuk masuk, tadi untuk melihat ya, tadi untuk melihat, sekarang untuk masuk. Seseorang itu harus dilahirkan dari air dan roh.
Ada nggak yang tahu pengertian air itu apa? Roh itu apa? Baptisan. Baptisan, apalagi? Coba air. Air itu apa? Roh. Jadi seorang itu harus dilahirkan dari air dan roh untuk dapat masuk dalam kerajaan. Kehidupan yang lama ditinggalkan. Oke. Air itu apa? Air itu kehidupan. Akulah air hidup. Siapa air itu? Air firman Tuhan Yesus sendiri. Iya, Yesus sendiri kan? Roh itu siapa? Tuhan sendiri kan? Jadi seseorang itu harus dilahirkan dari firman, dari Tuhan sendiri. Kenapa ya? Kenapa harus dilahirkan kembali? Kenapa kita harus dilahirkan kembali? Agar hidup, Kenapa? agar hidup bersama Yesus. Untuk hidup ya. Kenapa kita harus dilahirkan kembali? Agar nama kita Agar tercatat. selamat, tujuannya selamat. Tapi kenapa kita harus dilahirkan lagi? Kan lahir kita cukup satu kali kemarin kan? Waktu mama kita melahirkan kita. Tapi ternyata di ayat ini dikatakan gini, apa yang dilahirkan dari daging adalah dari daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ternyata kita harus dilahirkan kembali untuk masuk dalam kerajaan surga. Kenapa kita harus dilahirkan kembali? Biar kita yang hidup dalam roh. Supaya kita hidup dalam roh. Yang lainnya? Supaya hidup baru. Yang lainnya? Ayo. Jadi padahal dia pemimpin kan, tapi Yesus ngomongnya apa? Kalau seseorang nggak dilahirkan dari air dan roh, ia nggak dapat masuk dalam kerajaan surga. Tadi bahasanya kerajaan Allah itu apa? Surga. Oke lah, seseorang nggak bisa masuk surga kalau dia nggak dilahirkan dari air dan roh. Oke? Berarti kan kalau begitu bahasanya gini kan? Berarti menjadi Kristen itu bukan jaminan untuk masuk surga. Benar nggak? Benar. Benar kan? Iya. Kita Kristen dari lahir nggak jadi jaminan kita masuk surga. Benar kan? Benar. Logikanya seperti itu. Dari kecil kita belajar sekolah minggu, tapi sampai besar juga nggak jadi jaminan. Jadi seseorang untuk masuk surga apa? Harus dilahirkan dari air dan roh. Itu kukunya. Itadakimasu. Annyeonghaseyo. Itadakimasu tuh Jepang, annyeonghaseyo tuh Korea. Karena gue orang Korea. Mangan sedena. Iya bang.